Pemirsa, dalam hikmatnya suasana Natal, ini menjadi momen untuk kembali menegakkan nilai toleransi untuk terus menjaga keharmonisan antar umat beragama. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak yang telah kita lalui tak selayaknya menjadi pemutus genggaman tangan kita, masyarakat Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyampaikan pesan Natal tahun 2024 dalam segmen Lentera Jiwa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya selaku pribadi maupun sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dan juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, ya mengucapkan tentunya selamat Natal dan Tahun Baru bagi umat yang merayakannya. Tentu harapan kita ke depan, warga bangsa Indonesia ini akan betul-betul menampilkan suatu komunitas masyarakat yang sangat-sangat utuh, yang bahkan saya sering mengatakan bahwa percontohan masyarakat yang sangat heterogen budayanya, ya, kemudian juga bahasanya, tetapi sangat homogen penampilannya. Nah, ini yang kita harapkan. Sebetulnya masyarakat Indonesia itu sangat-sangat mudah untuk kita atur, ya. Kenapa? Karena umat beragamanya itu insya Allah sangat aktif mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Nah, yang jadi masalah itu nanti kalau umat beragama itu makin berjarak dengan ajaran agamanya. Saya sangat yakin bahwa semakin mendekat umat dengan ajaran agamanya, maka akan semakin menampilkan penampilan yang sangat mengesankan. Nah, seperti yang kita tampilkan di Indonesia selama ini kan. Nah, ini kita harus pelihara keutuhan bangsa ini dengan masing-masing mengajak umat beragama itu untuk kembali memegang teguh ajaran agamanya sendiri. Tidak ada satupun agama yang mengizinkan korupsi, tidak ada satupun agama yang membenarkan pelecehan seksual, tidak ada satupun agama yang menghalalkan pencurian dan sebagainya. Nah, kalau kita mengamalkan ajaran agama kita masing-masing, maka sesungguhnya itu akan sangat terbantu polisi, dunia keamanan, dan seterusnya kan. Karena itu kontribusi Kementerian Agama, kalau ia mampu merangkul dan menyadarkan umat beragamanya masing-masing, maka itu luar biasa. Karena itu pada akhir tahun seperti ini saya kembali ingin menghimbau kepada segenap warga bangsa masyarakat Indonesia, ya mari kita melepas tahun 2024 ini dengan penuh kesyukuran. Banyak prestasi-prestasi yang kita lakukan, antara lain pemilihan presiden, pemilu kada berlangsung semuanya dengan sangat bagus, ya kan, dan kita bisa mempertontonkan negara demokrasi yang sangat-sangat apik, ya. Dan prestasi yang lain dari segi pandangan ekonomi, Masya Allah sangat mengesankan. Inflasi kita itu mungkin kita yang paling rendah, ya, itu masih di sekitar 1%. Nah, pertumbuhan ekonomi kita juga kalau menurut Ibu Sri Mulyani itu kan kita angka-angkanya itu saya sangat terkesan, karena negara-negara besar sekarang ini kan banyak yang berjatuhan itu kan. Tapi di Indonesia ini masih bisa survive seperti ini. Maka itu kita melepas tahun 2024 ini dengan penuh kesyukuran, dan mari kita menjemput tahun 2025 dengan penuh optimisme. Bagaimanapun juga semua agama menganjurkan kita untuk bersikap optimis. Ya, kalau kita nggak punya optimisme, kita nggak punya masa depan. Karena itu saya mengajak kepada seluruh umat beragama, apapun agama kita sendiri, mari kita memegang teguh ajaran agama kita yang semua agama menganjurkan umatnya untuk bersikap optimis menempuh perjalanan masa depan. Ya, jangan takut menjalani masa depan itu sendiri. Jangan cemas dan jangan pesimistik, karena Tuhan bersama kita. Nah, sepanjang kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan berjiwa optimistik. Dan khusus untuk rekan-rekan yang beragama Kristiani, ya, Katolik dan Protestan, sebentar lagi kita akan rekan-rekan kita itu akan merayakan Natal dan sekaligus nanti Tahun Baru. Tentu kita berharap dan kita semuanya sama-sama berharap bagaimana Natal nanti ini ke depan dimaknai dengan penuh makna yang sangat-sangat konstruktif untuk bangsa kita. Natal itu berfungsi untuk melakukan pendalaman penghayatan terhadap agama yang kita anut. Dan orang yang tidak merayakan Natal, misalnya umat Islam dan agama-agama lain, mari kita solider dan mari kita memberikan sikap yang menghormati teman-teman kita yang akan melakukan Natalan, sebagaimana hanya kalau kita melakukan acara-acara keagamaan kita, itu pun juga
kita dihormati oleh teman-teman kita yang lain. Mari kita saling menghormati sesama umat beragama, terutama dalam melaksanakan hari-hari rayanya ini. Saya sangat berharap, dan kita semuanya sangat berharap yang sama, bahwa Natal dan Tahun Baru meskipun meriah tetapi tidak menimbulkan efek-efek negatif yang destruktif. Dan bagi yang merayakan Natal, ya tentu kita juga menghimbau, mari kita melakukan penghayatan yang dalam terhadap agama, dan insya Allah mudah-mudahan khutbah-khutbah yang disampaikan oleh para pendeta, para pastor nanti di gereja atau di rumah-rumah ibadah mereka, itu insya Allah betul-betul dihayati dan diamalkan. Dan inilah harapan kepada kita semuanya ya. Sekali lagi, saya selaku pribadi maupun sebagai Menteri Agama mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakannya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya, dan semoga bangsa ini betul-betul semakin maju, menantang masa depan yang penuh tantangan. Tapi insya Allah kita sangat optimis. Mudah-mudahan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, insya Allah kita bisa mengarungi perjalanan lebih cepat menggapai tujuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.